Bahwa ada perpanjangan ini sudah ketiga kali perpanjangannya di bulan Agustus ini 23 sampai dengan 30 Agustus. Memang perpanjangan ini untuk yang berkaitan dengan sektor retail modern dan seluruh mall ini bersifat uji coba yang berkelanjutan. Kenapa dikatakan uji coba berkelanjutan? Karena memang jumlah kotanya dan daerahnya belum menyeluruh di wilayah Indonesia. Kemarin itu diumumkan ada di Jawa, Bali, di Jawa khususnya 16 kabupaten kota itu sudah diturunkan menjadi level 3 sehingga beberapa retail mall di wilayah itu bisa buka, dan di luar Jawa, Bali itu ada 28 kabupaten kota. Nah, artinya sudah ada pergerakan di sana. Walaupun memang mobilitas ini belum signifikan karena memang situasinya kita tahu bahwa saat ini peningkatan protokol kesehatan yang di dalam uji coba ini dengan melakukan adanya fasilitas scan QR Code Peduli Lindungi. Nah, ini screening yang tentunya baik dan bagus bagi masyarakat untuk vaksinasi dapat diutamakan sehingga mereka dapat berbelanja. Baik, nah sudahkah ada proyeksi ini Pak dari Aprindo? Akankah ini memicu masyarakat mau berkenan kembali berkunjung ke pusat perbelanjaan? Atau dari tingkat kunjungan ke mal sebenarnya ini masih rendah selain karena kekhawatiran COVID yang kembali lagi, karena memang gairah masyarakat untuk spending di pusat perbelanjaan belum sepenuhnya kembali lagi. Ya, tepat sekali Mas Erwin. Jadi memang ini adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak cepat dapat terlihat hasilnya berkorelasi untuk ke pertumbuhan industri atau sektor. Karena sebagai gambaran saja bahwa sebelum PPKM leveling atau PPKM darurat ini, kita masih bisa ada pertumbuhan yang cukup baik. Saya ambil contoh misalnya salah satu retail pangan kita, itu sebelum adanya scan QR Code Peduli Lindungi, masyarakat harus scan dulu baru masuk, yang menyatakan bahwa sudah vaksin 2 kali atau minimal 1 kali, dan yang belum vaksin tentunya tidak diperkenankan untuk masuk, tapi segera mencari sentra vaksin. Nah, ada penurunan sekitar 15-20% ketika dilakukannya scan QR Code Peduli Lindungi dari transaksi yang selama ini berjalan. Kita tahu bahwa ketika ada mall tutup, tapi supermarket dan hypermarket itu boleh tetap buka karena sektor esensial dan kritikal. Jadi ada justru penurunan adanya pembukaan mall ini karena ada peningkatan protokol kesehatan QR Code Peduli Lindungi. Tetapi kami optimis, artinya bahwa ini jeda waktu saja supaya sampai masyarakat seluruhnya vaksin. Karena kita harapkan juga masuk ke mall dan masuk ke supermarket, hypermarket, retail di dalam mall itu adalah yang sudah imun supaya memang COVID tertanggulangi, pekerja aman dan konsumen juga aman dalam berbelanja. Jadi pada intinya Aprindo mendukung penuh program Peduli Lindungi dengan aplikasi ini untuk bisa masuk ke pusat perbelanjaan. Karena kemarin pertanyaan kita adalah bisa jadi ini penurunannya malah justru jauh lebih signifikan. Karena kalau kita berbicara beberapa pusat perbelanjaan syarat seorang harus divaksin, belum semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksinasi. Kedepannya seperti apa Pak? Apakah ada masukan paling tidak sedikit fleksibilitas di program seperti ini untuk pengunjung bisa masuk ke pusat perbelanjaan? Ya, jadi sekarang ini kita sedang berupaya meningkatkan layanan. Artinya karena adanya scan QR Code Peduli Lindungi untuk yang belum vaksin maka itu tidak boleh masuk. Karena memang kita mau screening melalui tahapan ini. Nah, kondisi ini kita juga sudah mendapatkan info bahwa beberapa mall sekarang juga menyiapkan mini sentra vaksin. Jadi masyarakat yang tidak bisa masuk kemudian dapat diarahkan kepada mini sentra vaksin. Bila yang bersangkutan bukan penyintas COVID yang belum 3 bulan, maka tentunya nggak boleh divaksin. Tapi kalau sudah 3 bulan, sekaligus divaksin, Mas Erwin. Nah, ini kondisinya kan tentu mendukung pemerintah untuk mencapai herd immunity, tapi ekonomi tetap dapat bergerak dan berjalan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.